Dalam video kali ini kami mengambil salah satu desa yang ada di Kabupaten Bondowoso yang bernama Desa Sumber Kokap. Diawali dengan pagi hari yang cerah dengan udara segar dan pemandangan yang indah, terlihat sawah dan sungai yang memanjakan mata kami. Di jalanan yang asri dan terlihat pegunungan yang indah, tinggi menjulang, sungguh indah ciptaan Sang Kuasa. Dalam video kali ini kami melakukan sebuah penelitian dan wawancara tradisi hukum adat yang bernama Rokat Kabinan. Wah, udah nyampe ke desanya. Nggak kerasa perjalanan yang singkat karena indahnya pemandangan yang lewat, jadi lupa kejauhnya perjalanan. Emang ya manusia itu kalau terlanjur lihat yang indah-indah jadi bisa ngelupain kesengsaraan. Langsung saja yuk kita simak pembahasan videonya. Kita ingin mengetahui tentang apa sih itu Rokat Kabinan. Rokat Kabinan itu untuk mendoakan calon pengantin agar selamat, terhindar dari tolak bala, dan acara pernikahan itu berjalan dengan lancar dari lamaran sampai resepsi. Berarti Rokat Kabinan ini dilakukannya itu sebelum pernikahan? Iya, sebelum akad. Mulai bila berderokat kabinan Desa Sumber Kokap nikah? Mulai awal. Iya. Mulai lambat sampai kita ya. Bakun ke pabada. Kira-kira sejak kapan diadakan hukum adat rokat kabinan di Desa Sumber Kokap ini? Kalau kayak gitu sudah dari zaman nenek moyang memang sudah ada acara rokatan ini. Dari zaman dulu sudah. Oh, berarti sudah turun. Iya, turun-temurun. Bagaimana proses Rokat Kabinan itu? Proses pembuatan rokat itu yang pertama menyiapkan ayam. Ayam itu disembelih, terus diambil darahnya, dibungkus pakai daun pisang dibentuk taker. Setelah itu menyiapkan kue-kue seperti ketoprak, lepet, kelung teleng, empel. Kalau ketoprak itu terbuat dari beras, terus kalau lepet dari beras ketan. Sedangkan kelung teleng itu dari tepung ketan, sedangkan empel dari tepung beras. Setelah itu ayamnya dipanggang, dibentuk sekang. Kalau sudah selesai masak, didoakan, tapi sebelumnya bikin nasi rasol sama beras kuning. Kalau sudah didoakan, beras kuningnya itu ditabur di atap rumah, terus kue-kuenya itu sama ayam yang disekang tuh itu dibagi-bagi sama yang mendoakan. Yang mendoakan tokoh agama, seperti itu. Terus nanti itu didoain sama tokoh agama. Untuk acara rokatan itu yang pertama yaitu khususan untuk pengantin dan keluarganya, dan yang kedua yaitu pembacaan Yasin. Sebagaimana pembacaan Yasin itu dikhususkan untuk leluhur kita, dan yang terakhir yaitu ada bacaan tahlil dan doa.
Bagaimana asal-usul rokat kabinan di Desa Sumber Kokap? Asal-usul kabinan yang rokat kabin itu di Desa Sumber Kokap, awal mulanya dahulu kala itu ada seorang raja mempunyai 2 istri. Kemudian dari 2 istri ini lahirlah 3 orang anak. 2 anak ini mempunyai sifat yang baik, 1 anak mempunyai sifat yang jahat. Kemudian dari anak yang mempunyai sifat jahat itu mempunyai sifat yang suka memakan anak manusia, kemudian suka meminum darah manusia dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sehingga dari raja ini mempunyai inisiatif bagaimana caranya menghentikan sifat si anak yang jahat ini dengan cara dia itu pergi ke atas bukit. Kemudian dia itu juga ziarah ke para makam-makam raja-raja terdahulu, dan dia kemudian mendapatkan sebuah wangsit dari raja yang terdahulu bahwa harus dibuatkan sejenis makanan yang diantaranya yaitu ayam yang disembelih dan diambil darahnya. Kemudian ya juga ada beras kuning yang ditabur, itu adalah sebagai pengganti dari darah anak yang diminum oleh si anaknya yang jahat. Kemudian ayamnya itu adalah pengganti dari para orang-orang yang dimakan atau anak yang dimakan si anak dari si raja. Itulah asal-usul kenapa ada acara rokat kabinan pada saat acara pernikahan sebelum dimulai. Intinya untuk menolak bala, seperti itu. Apakah ada sanksi atau karma tertentu jika tidak melakukan ini? Acara rokat kabinan itu tidak dilakukan, itu nanti bisa ada kendala seperti kayak calon pengantinnya sakit, calon pengantinnya tengkar, ada aja kendala itu sampai acara resepsi. Seperti itu. Kalau dilakukan mungkin aman-aman saja, insya Allah. Seperti itu. Sekian video yang dapat kami sajikan, semoga bisa membantu menambah informasi dan pengetahuan.